Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang perundungan yang kerap kali terjadi di sekolah. Nah, bagaimana tips menghadapi perundungan bagi sekolah? Ya, bagaimana sekolah mampu mencegah atau juga mampu menangani jika terjadi perundungan? Nah, kita akan bahas dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, komen, and subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya, ikuti terus video ini. Pembelajaran tatap muka, meskipun terbatas, itu sudah mulai hampir dilakukan di seluruh daerah di Indonesia. Nah, ketika pembelajaran tatap muka pasti disambut gembira oleh anak-anak. Namun sekaligus, pembelajaran tatap muka juga akan memiliki potensi bahwa anak-anak kita mengalami perundungan secara luring atau secara nyata. Karena di Komisi Perlindungan Anak Indonesia, ketika sebelum pandemi, laporan perundungan secara luring itu banyak ya, perundungan di dunia nyata. Tapi begitu sekolah tatap mukanya ditiadakan tapi diganti dengan pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh, maka berhenti pembulian secara atau perundungan secara nyata, dan itu berpindah menjadi cyberbully, perundungannya di dunia maya. Nah, bagaimana dengan pembelajaran tatap muka ini? Nah, apakah kita akan bisa mengelak dari perundungan itu? Mungkin tidak ya. Tetapi setidak-tidaknya nih ya, sekolah-sekolah itu dapat membuat sistem perlindungan bagi anak-anak kita sehingga tidak mengalami kekerasan, baik itu dilakukan oleh pendidik ataupun sesama peserta didik. Nah, sekolah-sekolah ini harus memahami tentang Permendikbud 82 tahun 2015 yang berisi tentang cara-cara pencegahan dan penanganan atau penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan, baik yang dilakukan oleh sesama peserta didik maupun mungkin antara peserta didik, kemudian melakukannya kepada pendidik bisa saja, tapi pendidik kepada peserta didik juga kasusnya kan banyak ya. Nah, artinya bagaimana ini cara menanggulanginya, bagaimana pula cara mencegahnya? Nah, sebenarnya Permendikbud ini udah bagus, dia sudah lengkap loh, sudah membangun sistem pencegahan, penanggulangan, bahkan penindakan. Penindakan itu misalnya kalau dilakukan sekolah, ada kasus yang kemudian di situ bisa saja dihentikan dana bosnya. Tetapi ada juga ya, jadi kalau itu dilakukan oleh pendidik, bisa dicabut sertifikat pendidiknya gitu. Jadi memang ada penindakannya, itu ada. Nah, lalu bagaimana kemudian cara menangani atau mencegah kekerasan itu? Kalau berdasarkan Permendikbud ini sebenarnya sudah jelas. Sayangnya Permendikbud 82 tahun 2015 ini banyak sekali tidak dipahami sekolah. Juga banyak juga daerah-daerah ya, dinas-dinas pendidikannya yang kurang memahami. Nah, makanya ini menjadi PR ya bagi Kemendikbud untuk mensosialisasikan kepada dinas-dinas pendidikan. Dinas-dinas pendidikan harus mensosialisasikan kepada sekolah. Nah, kalau sekolah sudah paham, maka langkah pertama yang harus dilakukan oleh sekolah adalah membuat satgas atau satuan tugas anti kekerasan. Satgas terdiri dari perwakilan-perwakilan di dalam lingkup sekolah atau warga sekolah, seperti perwakilan dari guru, murid ya, kemudian juga unsur lain seperti komite sekolah. Nah, lalu tidak cukup di situ, ada stakeholder lain, yaitu ada Babinsa di situ, misalnya dekat kepolisian ya, ada Polsek juga bisa dilibatkan, begitupun masyarakat sekitar. Kenapa penting melibatkan? Ya, karena pencegahan ini harus melibatkan banyak unsur. Dengan pelibatan banyak unsur dari satuan tugas anti kekerasan ini, maka diharapkan faktor pencegahan ini menjadi kuat ya. Nah, yang kedua, kalau sudah membuat satgas, maka berikutnya adalah membuat kanal pengaduan. Kanal pengaduan tidak tunggal. Jadi misalnya ingin membuat kanal pengaduan itu, kalau dalam bentuk ruangan, itu kemungkinan nggak datang tuh si anak. Karena mungkin takut gitu kalau mengadu dilihat oleh pelaku. Nah, lalu gimana caranya? Nah, caranya adalah
membuka kanal pengaduan lain, yaitu secara online. Nah, ini bisa dengan mencantumkan nomor tertentu, nomor handphone ya misalnya, sehingga bisa WA gitu ya, ke dalam kanal pengaduan yang dibangun sekolah. Tapi tidak tunggal, jangan cuma sekolah. Kalau pelakunya sekolah misalnya gitu ya, dalam kebijakan sekolah, lalu mau ngadunya ke sekolah, maka dibikinlah kanal pengaduan lain ya, bisa saja lewat dinas pendidikan. Tapi untuk kekerasan mungkin bisa KPAD atau KPAI, UPT P2 TP2A setempat, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan setempat, atau Dinas Sosial setempat. Kalau itu biasanya akan ada kanal-kanal pengaduan yang beragam, itu membuat anak-anak ya peserta didik atau mungkin juga pendidik, orang tua itu memiliki alternatif lain untuk mereka berani mengadu. Nah, berikutnya yang ketiga, yaitu membuat SOP ya, SOP standar operasional ya untuk penanganan kekerasan. Misalnya kalau habis ngadu nih ya, penanganan paling lambat berapa lama? Misalnya 2 kali 24 jam sudah harus sudah diproses ya, bukan diselesaikan tapi sudah mulai diproses misalnya. Nah, ini perlu ada nih dalam satu pengaduan berapa lama dibutuhkan gitu ya, tahapannya seperti apa, kalau pelakunya anak bagaimana, kalau pelakunya guru seperti apa, kalau pelakunya kemudian sekolah apa ya, SOP yang harus dilakukan. Nah, ini penting SOP ini dibuat sehingga dengan panduan yang jelas siapapun ya di sekolah itu setidaknya itu bisa gitu melaksanakan dengan teknik yang sama, dengan langkah yang sama gitu ya. Nah, yang keempat, ini adalah bantuan teknologi. Kalau bisa dipasang CCTV, terutama di wilayah-wilayah blank spot ya, di sekolah yang sulit terpantau, maka pasanglah CCTV. Nah, terakhir ya, sekolah harus juga berkomunikasi atau bekerja sama dengan lembaga lain yang terkait. Misalnya anak-anak korban kekerasan ini butuh rehabilitasi psikologi, kan mungkin sulit nih, psikolog nggak ada di sekolah misalnya, adanya guru bimbingan konseling, kemudian ini kasusnya cukup berat sehingga guru ini wah ini kayaknya penanganannya harus melibatkan pihak lain. Nah, bisa tuh melibatkan dengan P2 TP2A setempat gitu ya, sehingga jika memang ada kebutuhan untuk rehabilitasi psikologi pada korban, itu bisa dibantu tanpa biaya karena semuanya kan ditanggung oleh pemerintah daerah. Nah, itu adalah tips yang bisa dijalankan sekolah dalam upaya mencegah dan menangani kekerasan di sekolah. Nah, terakhir ini adalah penutupnya ya. Nah, apa yang perlu dilakukan sih? Tadi kan saya sudah katakan, Permendikbud ini jarang diketahui, berarti perlu disosialisasi. Kepada Kemendikbud Ristek, ya bisa melakukan sosialisasi secara berjenjang, mungkin dengan pemerintah kabupaten kota, ya dalam hal ini ada dinas pendidikannya, kemudian dinas pendidikan provinsi. Selanjutnya, dinas-dinas pendidikan ini ya sesuai dengan kewenangannya. Kalau dinas provinsinya kan, dinas pendidikan provinsi, kewenangannya adalah SLB, SMA, SMK. Kalau dinas pendidikan kabupaten kota kan kewenangannya di SD dan SMP. Berarti semuanya harus disosialisasi. Kemudian melanjutkan sosialisasi itu di daerah, yaitu melibatkan unsur-unsur sekolah, kepala-kepala sekolah, ya guru BK misalnya, wakil bidang kesiswaan, itu semua harus paham dulu ini dan bisa diperintahkan untuk bahwa sekolah yang peduli dan melindungi atau sekolah ramah anak salah satunya punya satgas sebagaimana ditentukan lewat Permendikbud 82 tahun 2015. Nah, berikutnya setelah itu kalau sekolahnya sudah tersosialisasi dan sudah membuat tadi tips-tips yang saya sebutkan, maka perlu sosialisasi kepada peserta didik dan warga sekolah lain yang mulai dari satpam, kalau ada OB, kalau ada TU, ya tata usaha atau administrasi dan juga orang tua. Ini semua perlu disosialisasi. Setelah itu, ya anak-anak harus kita dorong untuk berani bicara. Berani bicara ketika mengalami kekerasan dalam bentuk apapun, jika itu dilakukan di satuan pendidikan. Nah, maka perlu berani bicara. Dan kalau anak sudah berani bicara, jangan dicuekin atau jangan dibocorkan, tapi menjadi satu rahasia tapi diselesaikan. Lindungi anak-anak, lindungi korban, lindungi juga saksi. Ya, sehingga setiap korban dan saksi akan berani bicara
penting bicara agar ada efek jera dan menghentikan kekerasan itu sehingga tidak ada korban lagi. Nah, bagaimana untuk anak-anak berani bicara? Bagaimana cara orang tua dan anak-anak ini menyelesaikan atau menghadapi pembulian atau perundungan? Nah, itu akan dibahas dalam video yang lain. Nantikan di video berikutnya. Oke, dengan demikian ya, selesai sudah video kali ini tentang tips untuk sekolah, bagaimana mencegah dan menanggulangi kekerasan di satuan pendidikan. Ikuti terus video dan jurnal Retno Listiarti dan kita akan bahas tema-tema pendidikan dan juga anak. Sebelum itu, jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.